perang Ya'juj dan Ma'juj dan kehancuran Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kapan terjadinya peperangan Ya'juj dan Ma'juj ini? Membuat kerusakan di awal kemunculannya. Nah, maka kita akan mengutip dalam sebuah hadis. Ini hadis yang panjang riwayat Ahmad nomor 11.036. Rasulullah SAW beliau bersabda, akan dibuka tembok Ya'juj dan Ma'juj hingga mereka keluar membaur di tengah-tengah manusia sebagaimana firman Allah, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Quran surat Al-Anbiya ayat 96. Nah, ini diterangkan pada akhirnya Ya'juj dan Ma'juj akan berbaur di tengah-tengah manusia. Ini Rasulullah menyampaikan. Fase berbaurnya Ya'juj dan Ma'juj di tengah-tengah manusia seperti ya hari ini gitu. Nah, terus lanjutan hadisnya. Sehingga tidak ada seorang yang hidup kecuali orang-orang yang berada di dalam benteng, atau kemudian ada seorang dari mereka berkata, penduduk bumi sudah kita habiskan semuanya, dan yang tersisa hanyalah penduduk langit. Ini perang Ya'juj dan Ma'juj. Ketika Ya'juj dan Ma'juj itu keluar, itu dia berusaha bagaimana menghancurkan penduduk bumi. Penduduk bumi sudah kita habiskan semuanya, dan yang tersisa hanyalah penduduk langit. Atau mungkin dengan kata, ini kata istilah itu bisa jadi orang-orang atas lah gitu. Makanya perang yang melibatkan seluruh dunia, istilahnya yang membunuh jutaan manusia, itu perang apa? Ini perang Ya'juj dan Ma'juj itu terjadi kapan gitu? Kalau kita hari ini menunggu perang Ya'juj dan Ma'juj, itu udah bukan saatnya lagi. Karena apa? Yang ke depan hari ini tuh Armageddon, perang besar dengan Dajjal. Jadi ini bicara tentang Ya'juj dan Ma'juj, itu perang yang dikobarkan oleh orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Orang ateis. Makanya yang dimusuhi itu orang-orang yang beragama. Nasrani mau Islam bunuh. Yahudi pun dibunuh. Itu kapan terjadinya? Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Nah, terus, maka salah seorang dari mereka mengacungkan tombaknya lalu melemparkannya ke langit dan kembali dengan membawa darah sebagai fitnah bagi mereka. Jadi perang Ya'juj dan Ma'juj itu awal mula orang menggunakan apa? Tongkat yang kalau dilempar ke langit jatuh langsung meledak, banyak orang mati. Apa? Bom, rudal, roket. Iya kan? Tombak dulu kan kalau jarak jauh apa? Dilempar kan? Itu sudah terjadi. Itu awal mula kemunculan Ya'juj dan Ma'juj itu membawa fitnah perang dunia I, perang dunia II. Itu sudah terjadi. Maka sebenarnya semua kejadian di muka bumi ini dari zaman Rasulullah sampai sekarang, sampai terjadinya kiamat itu sebenarnya sudah disampaikan oleh Rasulullah. Hanya saja manusia hari ini belum menghubung kaitkan apa sih perang dunia I, apa sih perang dunia II, apa sih orang yang nggak percaya Tuhan, nggak percaya akhirat. Ya, kita kembali ke hadis. Ketika mereka dalam keadaan demikian, Allah mengutus sekawanan belatung di leher mereka, keluar ulat belatung pada ingus belalang, dan sekawanan belatung itu keluar di leher mereka. Sehingga mereka mati terkapar yang tidak terdengar gerakannya sedikit pun dari mereka. Kemudian kaum muslimin berkata, siapa kiranya seorang yang akan menggadaikan dirinya untuk melihat apa yang diperbuat oleh musuh? Maka turunlah seorang laki-laki dari mereka yang menyiapkan dirinya untuk menggadaikan dirinya. Ia menyangka dirinya akan terbunuh. Kemudian laki-laki itu turun dan ia mendapati mereka Ya'juj dan Ma'juj telah mati bertumpukan. Lalu ia berseru, wahai kaum muslimin, bergembiralah, sesungguhnya Allah telah mencukupkan kalian dengan membinasakan musuh kalian. Maka orang-orang pun keluar dari kota dan
benteng mereka sambil melepaskan ternak-ternak mereka. Tidaklah mereka memiliki binatang ternak kecuali hanya tersisa daging-dagingnya saja. Lantas ia bersyukur atasnya sebagaimana sebaik-baik syukur dari tumbuh-tumbuhan yang tidak pernah mendapatkan siraman air sama sekali. Hadis riwayat Ahmad. Nah, pada akhirnya hancurnya Ya'juj dan Ma'juj itu bukan perang lagi, konfrontasi lagi, bukan. Ya, baik dengan kaum muslimin ataupun dengan yang lain itu nggak ada keterangannya. Tapi pada akhirnya azab Allah datang pada mereka, yaitu dengan apa? Allah mendatangkan ulat yang menyerang tenggorokan dan ingus hidung atau segala macam. Ya mungkin bagian kemarin waktu terjadi corona itu mungkin bagian kecilnya. Karena apa? Itu virus itu nyerangnya tuh tenggorokan dan hidung. Itu bagian skenario kecilnya, skenario Allah membinasakan orang-orang yang gak percaya Allah. Itu bagian kecil yang suatu saat bisa jadi semuanya akan dibinasakan seperti itu. Jadi Ya'juj dan Ma'juj pada akhirnya akan dibinasakan oleh Allah bukan melalui tangan kaum muslimin, tapi melalui virus azab Allah.